Sampai pada mata kuliah kita terakhir di malam ini. Namun sebelumnya saya mohon maaf nih, di pertemuan minggu kemarin saya berhalangan hadir karena ya lumayan ya, beban semester ini sangat padat, jadi kemarin saya yang agak-agak tumbang gitu. Oke, di teknik jembatan ini sebentar, saya izinkan saya rekam dulu ya. Sudah direkam nggak? Oh udah. Oke, di teknik jembatan pertemuan terakhir kita sudah merencanakan sebuah plat lantai. Ya, ini perhitungan plat lantai. Nah, ini kita sudah hitung semuanya. Ini adalah perencanaan plat lantai, momennya sekian, sampai kita menghitung dengan kebutuhan tulangannya. Nah, kebutuhan tulangannya kebetulan kita sampai sini ya. Jadi kebutuhan tulangannya diameter 16, jarak 125 ya. Lalu ada tulangan bagi juga ya. Tulangan bagi. Nah, ini kurang lebih seperti ini bentukannya. Nah, ini adalah tulangan utama arah lebar jembatan. Tulangan baginya arah bentang jembatan ya. Oke, kalau kita buat tulangan utamanya berarti arah lebar jembatan, tapi tulangan baginya atau tulangan sengkangnya menuju arah panjang jembatan. Oke, next. Jadi kalau kita menghitung sebuah struktur ya, kalau kita menghitung sebuah struktur gedung ya. Oke. Nah, jadi dalam perhitungan struktur itu kita perencanaan struktur. Nah, oke. Nah, jadi dalam perhitungan struktur itu semuanya top down ya. Jadi semua perhitungan struktur kita harus dari atas menuju ke bawah. Oke. Pertama, dari atasnya kita sudah menghitung yang namanya ada tiang sandaran ya. Ada trotoar, ada plat lantai, sampai nanti sampai ke gelagar mungkin yang terakhir ya. Tapi kalau kita merencanakan perhitungan biaya ini adalah bottom up. Jadi dari bawah ke atas ya, sesuai dengan pekerjaan. Sama teknis pekerjaan juga. Teknis pekerjaan. Nah, kebanyakan adalah bottom up. Dari bawah ke atas ya. Nah, dari paling bawah, dari tanah menuju ke atas. Ini baik itu perhitungan biaya sama teknis pekerjaan, ini mirip-mirip, perencanaannya selalu dari bawah ke atas. Tapi kalau kita berkaitan dengan perhitungan struktur, aman enggaknya sebuah struktur yang kita rencanakan ini selalu top down, dari atas dulu baru kita ke bawah. Oke. Next, di sini saya tampilkan. Nah, yang sudah kita kerjakan selama ini, yang sudah kita simulasikan selama ini adalah dari paling atas, yaitu dari tiang sandaran, ini sudah. Trotoar juga sudah. Dan plat lantai juga sudah. Nah, karena top down dari atas ke bawah, maka di bawah plat lantai sebelum di sini bagian-bagian jembatan itu terdiri dari beberapa bagian. Ada plat lantai, ada gelagar, ada diafragma, dan lain sebagainya. Nah, sebelum ke diafragma dan gelagar, di sini ada sebuah material atau sebuah konstruksi, namanya adalah deck slab. Ya, deck slab. Nah, jadi kalau secara detail, ini adalah girder. Nah, ini adalah girdernya, penampangnya.
Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dari gelagar yang kita rencanakan nih. Ini bentuknya I. Oke. Nah, girder ini nggak mungkin satu, selalu bisa 2, 3 sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, oke. Nah, secara teknisnya ya, dari plat lantai itu tidak langsung ke girder ya. Tetapi di sini ada sebuah konstruksi yang berbentuk flat. Nah, flat berbentuk flat. Nah, ini kita namakan dengan yang namanya deck slab. Nah, baru di atas deck slab ini, nah ini adalah deck slabnya. Ini adalah deck slabnya. Nah, baru di sini kita taruh yang namanya plat lantai. Nah, baru ini namanya plat lantai. Oke, maka tahapan setelah kita merencanakan si plat lantai jembatan, maka tahapan selanjutnya adalah kita merencanakan yang namanya deck slab. Nah, deck slab ini sesuai kebutuhan, Pak. Jadi ada beberapa konstruksi yang dibuat secara precast ya, menggunakan beton plat, tapi sudah jadi ya, atau kita sebut dengan precast. Jadi betonnya diproduksi dulu di pabrikan, baru disimpan baru diinstal di project. Ada juga si deck slab itu terbuat dari bondex baja ya, terbuat dari baja. Nah, ini salah satu gambarnya, ini menggunakan baja ya. Nah, ini teknisnya. Nah, ini adalah salah satu gambar. Saya besarkan ya. Nah, saya besarkan. Nah, si deck slab-nya terbuat dari baja. Ya, jadi si deck slab itu menghubungkan antara girder. Fungsinya bisa sebagai backcasting atau sebagai formwork ya. Lalu ada fungsi lainnya yaitu lantai kerja ya, lantai kerja. Oke. Lalu secara teknis gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi plat lantai dulu. Nah, ini adalah plat lantainya. Ini adalah deck slab-nya. Jadi di ujung, lalu ini adalah balok diafragma. Ini adalah diafragmanya. Oke. Lalu secara teknis mungkin gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya, oke, dia terletak paling atas antara girder ya, tapi sebelum plat lantai dipasang. Oke. Atau mungkin ini bisa jadi lantai kerja, atau kalau pekerjaannya rigid bisa jadi ini istilahnya sama dengan apa namanya, LC-nya ya, atau lean konkretnya. Nah, tapi ini kita buat dengan beton precast. Tapi ini bukan lean konkret, tapi fungsinya mirip dengan lean konkret. Nah, ini bisa terbuat dari baja atau bondex ya, karena fungsinya sebagai backcasting juga. Bisa juga terbuat dari beton. Nah, kebetulan di perencanaan kita akan menggunakan beton bertuang. Oke. Nah, di sini direncanakan si deck slab itu tebalnya adalah sebesar 7 cm. Ya. Oke. Deck slab kita rencanakan menggunakan metode precast ya. Jadi beton itu ada dua jenis, ada cast in situ, ada precast. Ya. Jadi secara umum beton itu ada dua, yaitu cast in situ dan precast. Kalau cast in situ berarti kita
cor di tempat. Nah, tapi kalau precast dia si penampangnya jadi dulu di pabrik precast, baru kalau sudah selesai, sudah siap dipasang, baru dimobilisasi ke tempat kerja. Nah, ini adalah secara umum dua metode struktur beton. Nah, kebetulan si deck slab ini kita rencanakan sebagai beton precast. Jadi dia udah jadi duluan nih sebelum dimobilisasi ke site. Ya. Fungsi dari deck slab itu yaitu menyalurkan beban yang diterima plat lantai ke balok girder. Ya. Jadi sebagai penyalur beban dari plat lantai ke balok girder. Atau bisa juga sebagai lantai kerja. Nah, di sini direncanakan si deck slab ini mungkin ininya di copy ke sini ya lebih enaknya. Ya. Oke, kayak gini mungkin lebih enak. Sebentar. Nah. Oke. Sesuai perencanaan kita, jarak antar girder kita direncanakan sebesar sebentar saya buka filenya. Jarak antar girder kita direncanakan sebesar, kita cari filenya, jarak antar girdernya berapa, sebentar kita cari. Oke. Nah, kita rencanakan jarak antar girder kita sebesar 1, berapa ini? 1,4 nih, ya, 1,4. Ya, jadi jarak antar girdernya 1,4. Jarak antar girdernya 1,4. Oke. Ya, 1,4. Ini ya 1400. Oke, kita kembali ke slide tadi si deck slab. Oke, si deck slab kita, nah, kan jaraknya 1,4. Sebenarnya 1,4. Ini total 1,4. Nah, si deck slab kita nggak mungkin pure 1,4. Berarti kan di sini kalau 1,4 berarti dia di tengah banget. Sementara kan si girder ada yang menjoroknya ke dalam. Ya, nah, oke. Kita rencanakan si deck slab ini kita copot sebesar ini gini. Nah, sorry. Kita rencanakan oke. Nah, oke. Nah, di sini lebar si deck slab-nya adalah sebesar panjang 101 cm ya, dan lebarnya 1 meter. Ininya adalah 1,01 ya, sementara lebarnya 1 meter. Nah, tingginya berapa? Tingginya direncanakan kita 70 cm. Sorry, 7 cm atau 7 mm. Kita ganti menjadi 77 cm ya. Nah, ini si tebalnya 7 cm. Oke, ini dimensinya. Nah, kita pakai beton mutu berapa? Nah, contoh di sini kita rencanakan dengan mutu beton FC 30. Oke. Lalu kita rencanakan menggunakan mutu tulangan sebesar 240 MPa. Berarti kita akan menggunakan tulangan dengan mutu U24 ya, U24 atau 240 MPa. Rencananya kita akan menggunakan diameter tulangan. Ini diameter tulangannya adalah 8 mm ya, dengan tebal selimbut sebesar 2 cm ya. Nah, kita
akan rencanakan nih, ini kebutuhan tulangannya berapa nih. Kalau si tebal kan kita trial and error ya, aman apa enggaknya. Nah, tapi kalau tulangan ya sama, kita juga tebak dulu amannya berapa. Oke. Next, secara dimensi sudah kita tentukan, kita mulai hitung berapa sih fairnya tulangan si deck slab. Nah, secara konstruksi deck slab akan berada di bawah plat lantai di sini ya, tipis. Yang saya merahin sini. Nah, ini adalah deck slabnya. Ada yang precast, ada yang menggunakan bondex baja. Ini yang bondex baja, ini yang precast. Oke, sekarang kita hitung nih, aman apa enggak. Oke, pertama ada beban mati, ada beban hidup ya. Secara simpel dibagi dua aja, beban mati dan beban hidup. Nah, beban matinya ada terdiri dari berat sendiri ya. Berat sendiri yaitu MS sebesar 0,07 dikali 24. Nah, di sini kita asumsikan sebagai konstruksi dua dimensi. Makanya di pengali panjangnya enggak kita hitung nih ya. Berat sendiri slab sebesar 0,07. Nah, 0,07 ini adalah tebal ya, atau kita asumsikan sebesar 7 cm. Nah, ini karena mintanya satuannya dalam meter, nah maka si 7 cm kita konversikan. Kalau 7 cm berarti 0,07 meter. Oke, aspal ini 0,05, jadi kita asumsikan aspalnya adalah 5 cm. Ya. Jadi kita lihat dulu nih di atas deck slab ada apa aja. Ya. Pertama akan ada yang namanya plat lantai, ada pavement atau aspal. Ya. Oke. Nah, jadi di sini ada aspal, lalu ada plat beton. Plat betonnya atau plat lantainya sudah kita rencanakan sebelumnya sebesar 20 cm. Nah, sementara si pavementnya kita rencanakan sebesar 5 cm. Oke. Jadi total aspal, plat beton, nah ini berat mati. Cuman kayaknya di sini ada yang ketinggalan nih. Si air hujannya kita nggak hitung nih. Ketinggalan di sini air hujannya. Ya, air hujan ketinggalan nih. Gak boleh, kita skip aja supaya cepet. Nah, ini harusnya ada nih berat air hujan harusnya ada di sini ya. Jadi harusnya di sini ada yang namanya berat air hujan. Berat air hujan. Oke, titik-titik berapa harusnya ada, cuman kelewat. Oke, secara total ya, tanpa berat air hujan kita jumlahkan. Oke, ternyata hasilnya adalah 758. Oke, namun di sini untuk mencari W ultimate ya, harus dikalikan dengan faktor beban ya. Faktor beban. Jadi untuk W ultimate sama dengan W dikalikan faktor beban. Nah, faktor beban untuk berat sendiri atau berat mati atau beban mati yaitu sebesar 1,2. Oke. Ini umum ya. Jadi untuk WU sama dengan 1,2 DL ditambah 1,6 WL. Ini DL-nya adalah dead load. Nah, tapi WL-nya adalah live load atau berat hidup. Oke. Si WU totalnya 758 ya. Tetapi untuk dalam perhitungan kita harus kondisikan dalam kondisi ultimate atau dalam kondisi maksimal atau dalam kondisi terburuk. Oke, maka si 758 ini harus kita kalikan dengan faktor beban sebesar 1,2 ya. 1,2 dikali 758 sama dengan 900 kg per meter square. Nah, jadi beban matinya untuk 1 meter perseginya adalah sebesar Q-nya adalah 9,909 kg per meter persegi. Sorry, nggak ada meter persegi.
untuk 1 meter perseginya, maka beban yang terjadi adalah 900 kg. Lalu ada lagi beban hidup. Nah, beban hidup itu diakibatkan oleh pekerja dan peralatan. Ya, karena ketika mengerjakan pekerjaan di atas, akan ada orang yang kerja. Ya, akan ada orang yang kerja. Maka di sini diasumsikan kalau normal berat orang itu 70 kg, nah, tapi kalau untuk perhitungan struktur kita selalu asumsikan sebesar 100 kg. Karena diasumsikan setiap orang itu dia bawa kunci Inggris, dia bawa cangkul, dia bawa alat bor dan lain sebagainya. Maka diasumsikan beratnya adalah sebesar 100 kg untuk setiap 1 meter persegi. Oke, maka si W ultimate untuk beban hidupnya adalah sebesar 1,6 kN per meter persegi. Oke. Nah, untuk mencari berapa sih WU ultimate ya, berarti 1,2 dead load ini ditambahkan dengan 1,6 WL. Oke, di sini disingkat ternyata hasilnya adalah sebesar 1102 kg per meter persegi. Atau kalau kita rubah ke dalam kilonewton menjadi 11,02 kilonewton per meter persegi. Nah, ini beda ya. Jadi kalau pakai ini kan si slabnya pakai beton ya. Nah, tapi kalau emang rencananya menggunakan bondex atau plat baja, ya nilai ini akan berbeda tergantung dengan berat dari itu bondex. Oke. Next kita hitung nih berapa sih momen yang terjadi. Nah, di sini kita ada karena ada LY, ada LX. Ya, di sini ada LY, di sini ada LX. Oke. Nah, untuk mencari nilai plat lantai ya, kita gunakan tabel momen. Tabel momen ya. Nah, tabel momen sebentar saya cari dulu. Ini harus berdasarkan Chrome. Oke. Di sini si LY per LX-nya kita 1,01 dan LY-nya adalah 1,01. Maka LY per LX-nya sama dengan 1. Oke, sebentar saya review. Asep Ramdan ada? Ya, Pak. Kalau Y dibagi LX-nya 1, kita asumsikan ini sebagai plat satu arah apa plat dua arah? Itu teh plat satu arah, Pak. Satu arah. Kalau plat satu arah berarti contoh di sini adalah LX, di sini adalah LY. LX jauh melebihi LY dalam artian LY per LX, taruh di sini LY, di sini LX, harus lebih dari 2. Nah, apabila si LY per LX-nya kurang dari 2, berarti dia plat apa? Satu arah, dua arah? Dua arah, Pak. Dua arah. Ya, nah ini plat dua arah. Oke. Oke. Ya, mata kuliah struktur beton saya harap nggak lupa, soalnya itu akan ke bawah-bawah terus. Nah, kita di sini ada 1 meter, di sini ada 1 meter. Sebenarnya salah satunya adalah 1,01 ya, cuman kita anggap aja sebagai 1 meter. Nah, di sini kita nyari berapa sih momen yang terjadi pada area sini. Berapa momen yang terjadi pada area yang ini. Ya.
berapa momen yang terjadi pada area sini. Lalu yang ketiga, berapa momen yang terjadi pada area sini. Oke, dan yang terakhir, yang jadi pertanyaan, berapa momen yang terjadi pada area tengah. Berapa momen yang terjadi pada area tengah, baik itu arah Y, baik itu arah X. Nah, ini yang harus kita jawab. Caranya dengan bantuan tabel momen ya, dengan bantuan tabel momen. Oke, sebentar saya cari dulu tabel momen plat. Tabel momen plat. Nah, ini adalah tabel momen plat. Nah, kurang jelas ya. Sebentar saya cari yang jelas. Copy image. Atau ini. Sebentar. Tabelnya mana ya? Ini struktur beton banget. Copy image. Nomor 5. Slide. Nah, tabel momen plat bentukannya kurang lebih seperti ini nih. Maaf, gambarnya kurang begitu jelas. Nah, nggak begitu jelas. Kita cari nilai LY per LX-nya berapa, ya. Nah, ternyata LY per LX-nya 1 nih. Nilainya 1. Nah, kita cari nih LY per LX-nya 1 yang mana? Oh, ternyata ada di sini. Oke, nah nilai X-nya 1. Nilai 1 ada di sini ternyata. Oke, berarti kita gunakan tabel ke yang ini nih. Kita nyari nilai X untuk ini. Nah, lalu dari struktur ini mana nih kira-kira yang paling pas? Yang paling pas yang mana? Nah, kita ketahui si nggak ada yang jelas ya si ininya ya. Oh, ini kali. Nah, ini ya, mudah-mudahan bisa kelihatan. Copy image. Kita ganti ke yang ini. I think same. Tapi nggak terlalu lah. Oke. Nah, kita cari berarti nilai X-nya akan ada di sini nih, pada baris ini. Lalu si slab, si deck slab, nah ini adalah girdernya. Ini adalah penampang girder. Ini adalah girder. Girder. Taruh ini adalah girdernya. Si deck slab akan dipasang seperti ini. 1, 2, 3. Nah, ini karena precast dia. Jadi kalau kita copot, nah berarti si kurang lebih bentukannya seperti ini. Nah, oke. Nah, kurang lebih bentukannya seperti ini. Berarti si part lantai ini ditumpu pada hanya 2 sisi, yaitu sisi yang ini, dan sisi yang ini. Sementara LY-LX-nya ada di sini. Ini adalah LX dan di sini adalah LY. Ya. Nah, kita cari ini kira-kira yang paling pas di mana. Nah, contoh ternyata, maaf ini gambar kurang begitu jelas. Oh, ternyata yang ini nih. Nah, ternyata yang ini nih contoh. Saya nggak tahu jelas. Nah, oke. Nah, ini
dengan bantuan tabel ini kita bisa mencari berapa sih berapa sih nilai, contoh di sini adalah ini adalah plat lantainya. Oke. Lalu di sini adalah misal ini adalah LY ya. Ini LX. Nah, kebetulan nilainya sama nih. Ya, LY per LX. Maka pada arah LX kita harus mencari berapa sih momen yang terjadi pada area tumpuan. Nah, ini adalah M T X. Lalu di sini di tengah pada area yang namanya L X. Itu momen lapangan arah X. Lalu pada area sini juga akan ada yang namanya M T X. Ya. Jadi sebaliknya pada arah Y juga ada yang namanya momen. Di sini akan ada momen tumpuan arah Y. Di sini sama, momen tumpuan arah Y. M T Y. Nah, di sini lalu ada juga area ini adalah M L Y. Nah, kita harus tahu nih berapa nilai MTX, berapa nilai MTY, MTX berapa, MLX-nya berapa, MTY-nya berapa, MLY-nya berapa. Kita harus tahu nih berapa nilai MTX, berapa nilai momen MLX, berapa momen arah tumpuan arah Y, dan berapa momen lapangan arah Y. Nah, nantinya kita dengan nilai momen ini bla 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 kita akan menemukan ini harusnya tulangannya ada berapa gitu ya. Nah, oke, singkat cerita perhitungannya seperti ini. Jadi untuk MLX sama dengan WU dikali 0,001 dikali WU dikali LX kuadrat dikalikan dengan X. Halo? Suara saya masih kedengeran? Terdengar, Pak. Terdengar. Oke, kayak saya kayak ngewayang sendirian nih. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, itu kok nggak tahu nih, saya takut salah. Itu dua arah Pak ya? Nah, ini oke. Ini karena si LX dibagi LY ya kurang dari 2, maka kita asumsikan kalau plat ini sebagai plat dua arah. Ya, maka kita akan butuh berapa momen arah sini dan berapa momen arah sini. Kalau dua arah bukannya yang itu Pak, Risma itu ya, ketupat itu? Oke, sebentar ya. Jadi untuk mencari nilai momen kan ada yang namanya metode amplop ya. Betul Pak, amplop Pak. Metode amplop. Oke. Nah, metode amplop. Nah, ini terjadi apabila si LX-nya lebih besar dari LY. Ya. Nah, ini adalah untuk tujuan kita membuat metode amplop begini ya. Q-nya udah ketahuan berapa. Ya, Q-nya udah ketahuan nih berapa. Berapa sih beban meratanya udah ketahuan. Cuman yang jadi pertanyaan, berapa sih beban yang diterima balok arah sini
berapa beban yang diterima oleh balok arah sini. Nah, ini adalah metode amplop. Ya. Nah, tapi di sini kita nggak mencari dimensi balok, kita mencari dimensi tulangan nih, tulangan yang ada di plat lantai, bukan beban yang diterima oleh balok. Maka kita gunakan tabel momen kayak gini. Begitu Pak Ayat Nuriadin. Oh iya Pak. Nah, oke. Lain halnya kalau misalkan si LX dibagi LYJ ternyata melebihi angka 1 melebihi angka 2, berarti si platnya adalah plat 2 arah. Plat 2 arah nih, biasanya dia persegi panjang. Oke, maka si kita tulangan arah sini nggak kita perlukan. Ya, karena platnya 1 arah, berarti kita hanya butuh tulangan hanya ke arah sini. Karena tumpuannya ada di sini. Ya, ini kalau memang platnya plat 2 arah. Ya. Jadi secara simpel hanya dibagi 2. Gitu. Oke, next. Untuk perhitungan ini nggak akan saya jelaskan lebih lanjut karena udah pernah nih saya bongkar di mata kuliah struktur beton. Ya. Oke. Nah, singkat cerita, udah ketemu nih MLX-nya 0,362. Berarti arah X-nya, di sini adalah X. Ini Y ya, kebalik. Biar nggak ketukar. Nah, ini momennya untuk area lapangan arah X. Berarti di sini momennya adalah sebesar 0,364. Ya. Lalu lapangan arah Y. Berarti lapangan arah Y arahnya di sini nih. Nah, dia besarnya adalah 0,264 kilonewton meter. Ini kilonewton meter. Oke, lalu tumpuan arah X. Tumpuan arah X berarti ada di sini nih. Tumpuan itu berarti momen yang mendekati ujung. Ya, ujung. Ya, di sini nilainya hanya 0,264. Lalu lapangan arah X, nah berarti lapangan arah X sebenarnya 0, ini 132. Lapangan arah X, MLX, MTX, MLY, kok ini X-nya ada 3 ya? Harusnya yang satu ini MTX, MLX, MLY, MTX, berarti di sini M 0,264. Oh, berarti ini adalah MTY. Harusnya MTY ini harusnya. Nah, oke. Nah, ini momen-momen ini yang akan kita pakai untuk menghitung kebutuhan tulangan, ya. Oke, lalu kita karena si tebalnya tadi di sini sudah kita jelaskan ya, sebesar 7 cm ya. Nah, 7 cm. Oke. Tebal efektif betonnya berapa? Tebal efektif betonnya berarti mana balik lagi. Oke. Tebal efektif betonnya kita sepakati dulu arah X sama Y-nya nih biar nggak pusing. Misalnya. Oke, kita sepakati dulu arah X sama arah Y-nya. Oke, ini ada deck slab-nya. Ini adalah deck slab-nya. Oke. Ini adalah deck slab-nya. Ini adalah arah L, X, dan ini adalah L, Y. Kalau kita buat potongan ke arah sini,
Lalu kita buat potongan lagi ke arah sini. Oke, maka kalau misalkan ini potongan AA, ini BB, oke, berarti LX potongan AA menjadi kayak gini. Misalkan si tulangannya kita taruh di bawah nih. Di sini akan ada di sini ada tulangan yang memanjang arah X. Ini potongan AA. Oke. Lalu selain itu juga akan ada tulangan yang ke arah LY. Nah, kayak gini. Oke. Lalu kita buat lagi potongan arah B ke B. Nah, ini misalkan potongan arah B ke B. Draw. Potongan arah B ke B. Nah, ini kebalik nih. Berarti di sini B ke B kebalik. Bakalan kayak gini. Nah, tapi di sini akan ada tulangan lagi di atas. Nah, yang dimaksud tebal efektif beton yaitu tebal dari ujung sini sampai dengan diameter tulangan paling dalam. Berarti diameter tulangan yang ini nih atau sini. Itu ya. Oke. Berarti tebal efektif beton misalkan arah X sama dengan T beton dikurangi. Nah, kita rencananya sama nih. Kita rencanakan dulu karena si struktur beton kan kita sama ya semuanya juga trial and error. Kita coba dulu nih aman apa enggak nih. Nah, kita rencanakan diameter 8. Ini juga sama. Rencananya menggunakan diameter 8. Oke, maka tebal efektif beton sama dengan tebal beton dikurangi 8 dikurangi selimut beton. Nah, dikurangi selimut beton. Selimut beton ada selimut yang sini nih, dari ujung backcasting, ujung permukaan beton sampai dengan ujung tulangan yang paling luar. Oke, dikurangi selimut beton. Selimut betonnya udah kita ketahui, selimut betonnya sebesar 2 cm. Oke, kita balik lagi ke sini. Tebal efektif beton T dikurangi D ya, D selimut beton, atau kita bukan D aja ya. Iya, D selimut beton dikurangi diameter tulangan diameter 8 dikurangi setengah diameter 8. Nah, ini baru kita ketahuan nih. Jadi kalau kita buat potongan yang lebih besar, maka diameter si tebal efektif beton akan berada di sini. Ini, misalnya ini tulangan yang memanjang. Nah, ini diameter tulangan. Nah, maka tebal efektif beton akan berada di sini. Nah, ini adalah tebal efektif beton. Oke lah. Ini terlalu struktur beton. Nah, ini ketahuan nih bahwa si tebal efektif betonnya enggak pure 70 cm. Yang tebal efektif betonnya hanya 46 cm. Oke. Jadi dari 7 cm berarti tebal efektif betonnya hanya 46. Lalu di sininya ada sekitar 24 ya. Sekitar 24 cm nih. Milimeter. Yang kemakan oleh
Jadi dari 7 cm, tebal efektif betonnya hanya 46 mm atau 4,6 cm. Oke, next. Udah tebal efektif betonnya, baru kita menghitung jumlah tulangannya. Nah, ini momen yang akan kita taruh, kita mencari, sini adalah arah X. Kita cari nih, kalau kita pakai diameter 8, jarak tulangannya berapa? Oke, misalkan arah X ada di sini nih. X ini Y. Nah, berarti momen lapangan arah X. Berarti momen lapangan arah X berarti akan ada di tengah nih, di sini. Momen lapangan arah X. Dia akan ada di sini. Oke. Nah, momen yang terjadi adalah 0,364. Didapat dari perhitungan M LX ini, 0,364. Oke, singkat cerita, dihitung berdasarkan nilai mutu beton dan mutu tulangan, bla 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 bla. Dapatlah rho atau rho hitung kita sebesar 0,000073 ya, 0,0073. Nah, kita lihat rho minnya berapa? Rho minimum kita adalah segini, 0,0058. Dan rho max-nya berapa? 0,0675. Berarti rasio tulangan kita tidak boleh lebih rendah dari ini dan tidak boleh lebih besar dari ini. Kita lihat di sini, rho hitung kita adalah 0,00073 ya, 0,0073. Maka ini kita nggak bisa kita pakai. Kenapa? Karena dia rho min-nya kurang dari rho min. Nah, kalau kurang dari rho min, maka rho hitung kita ini nggak bisa dipakai. Ya, rho hitung kita nggak bisa dipakai. Maka kita akan gunakan rho minimum. Nah, rho minimum ini kita hitung. Nah, setelah kita hitung, karena rho hitung yang nggak bisa kita pakai, maka kita hitung menggunakan rho minimum. Ya. Rho minimum, oke, berarti kita butuh luas tulangan sebesar 266,8 mm persegi. Oke, nah kita hitung nih. Seandainya diameternya 8 dengan jarak 175, maka si luas tulangannya adalah 287. Nah, tahu dari mana 287? Kita lihat di sini. Bentar. Oke. Nah, kita hitung dulu nih. Dari mana ini dapat 287 ya? Dapat dari mana nih? Nah, oke, 8 kali 107, 8 setiap jarak 175. Pertama kita cari dulu luas tulangan. Berarti luas tulangan sama dengan V R kuadrat. Berarti di sini ada 22/7 dikali, kalau 8 berarti 4 kuadrat. Oke, nah 4 kuadrat. 16 dikali 22 dibagi 7 berapa? Ada yang bisa bantu saya? 16 dikali 22 dibagi 7 berapa? Ayo. Berapa? 0, berapa? 0, berapa? Atau bukan 0, berarti ya? Dalam milimeter berapa? 16 dikali 22 dibagi 7. 50,24, Pak. 20, 50.
50,24. 50,24 satuannya milimeter persegi. Nah, berarti untuk satu buah tulangan ya dia memiliki luas sebesar 50,24 milimeter persegi. Nah, seandainya si jaraknya adalah 175, berapa sih jumlah tulangannya? Kalau misalkan 1 meter, berarti tinggal jumlah tulangan sama dengan 1 meter dibagi, kita rencananya berapa? 175 mm, berarti tinggal 1000 karena dalam satuan milimeter. 1000 dibagi 175 ditambah 1. Berapa hasilnya? 1000 dibagi 175. 5,7. 5, tambah 1 jadi 6,7. 6,7. Nah, 6,7 tulangan nih jumlahnya nih untuk setiap 1 meter. Berarti untuk setiap 1 meter, nah berarti ada jumlahnya tulangan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,7. Nah, ini nggak mungkin 6,7. Kita harus buatkan ke 7. Berarti AS untuk D 8 175 sama dengan 7 dikali 50,24. Berapa? 50 kali 7 kali 50,24. Sorry, 350 sekian ya. 350 sekian. Nah, berarti sih ya luasnya bukan 287 tapi 350, sekian milimeter persegi. Nah, ini luas tulangan apabila jaraknya 175. Benar nggak 350, sekian ya? Betul. 351. Nah, 351. Oke nih. Berarti ini hasilnya bukan 287 tapi 351. Nah, ini jauh melebihi syarat. Syaratnya dia minimal 266. Sebenarnya dia dibuat kurang dari ini juga bisa, silahkan trial dan error. Oke, dengan cara yang sama kita bisa menghitung momen lapangan arah Y ya. Momen lapangan arah Y. Berarti arah X-nya 175, arah Y-nya ternyata setelah dihitung bla 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 dapat nilainya adalah 8 dengan jarak 200. Gitu ya. Jadi untuk arah X-nya dia 8, arah 175, tapi arah Y-nya ini Y, ini X, dia arah Y-nya adalah diameter 8, arah 200. Berarti di sini kalau kita kotak, di sini 175 jaraknya setiap 175 mm. Tapi kalau arah Y berarti dia setiap 200 mm. Nah, ini simpelnya sih ngitung ginian capek amat, langsung aja pakai wear mesh diameter 10 apa sih? Diameter 8 ya. Tapi mau gimana lagi perhitungannya emang kayak gini, Pak. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Pak, mungkin Ya. saya kelewat, Pak. 175 sama 200 dari mana, Pak ya? 175, sorry, gimana? Yang diameter 8, jarak 175 dapat dari mana ya sama yang 200? Oke. Nah, 175 ini trial and error, Pak. Jadi dicoba. Arah Y dan X jarak. Sebentar. Nah, jadi ada tulangan arah X ya. Ada tulang, misalkan ini adalah dimensi, taruh perhitungannya udah selesai aja ya. Perhitungan udah selesai. Misalnya. Nah, di sini kita ada deck slab. Kita deck slab. Ukurannya, sorry kurang terlalu besar. Kurang kayak gini. Nah,
Oke. Ya. Kita tentukan arah X sama Y-nya mana. Contoh X-nya adalah yang ini nih. Ini X, ini Y. Ini Y. Oke, tadi perhitungan kita untuk arah X-nya, arah X-nya 8 setiap 175. Berarti di sini ada tulangan diameter 8 gini setiap 175 mm. Nah, ini jarak tulangan ini jaraknya adalah sebesar 175 mm. Oke. Cuman dari mana 175 ini dapat dari mana ya kita mesti rolling back lagi gitu. Ini kan trial dan error. Didapatnya 175. Bisa aja Anda coba 150 atau bisa aja Anda coba misalkan 200. Yang penting luasnya tidak kurang dari 266 ini. Oke, next. Lalu ini adalah arah X semuanya dengan jarak 175. Ini kayak wire mesh. Satu lapis. Nah, ini hanya deck slab. Nah, lalu arah Y-nya kita hitung lagi. Oh, ternyata dapatnya diameter 8, jarak 200. Oke, berarti arah Y-nya diameternya 8, jarak 200. Nah, berarti pada arah Y dia lebih renggang dibanding arah X. Ya, jaraknya adalah 200. Ini 200 juga. Untuk setiap deck slab. Seperti itu mungkin, Pak. Oke, Pak. Oke, terus yang ru-nya kan tadi nggak masuk, Pak ya? Apa? Nilai ru akhirnya nggak masuk 0,058 itu. Oke. Nah, gini ya. Ini kita jadi dalam perhitungan beton ini, jadi kita ngebahas struktur beton ya. Oh, itu wilayah beton, Pak ya? Wilayah beton ini domain beton. Apa-apa, Pak, dilewat. Dilewat aja, Pak. Offset, Pak. Oke. Jadi kita hitung nih, Ro hitung itu adalah rasio tulangan yang dibutuhkan. Rasio tulangan yang dibutuhkan. Nah, tetapi kita ada ketentuan juga nih berdasarkan mutu beton dan mutu tulangan. Rasio tulangannya tidak boleh kurang dari 0,0058 dan tidak boleh lebih dari 0,0675. Ya. Karena kurang dari minimal kan nggak boleh kurang dari ini. Ini kan ada 3 0 nih di belakang koma. Sementara Ya, minimumnya 2 0 di belakang koma. Jika ini tidak memenuhi, apakah kalau pakai diameter 10 akan lebih di atas 0,58 gitu, Pak? Kalau diganti diameternya. Oke. Tadi kan 8 pakainya ya. Nah, kalau pakai 10? Justru di sini bukan masalah diameternya. Untuk mencari Rho ini merupakan turunan dari mutu FY. Turunan dari FY yaitu mutu tulangan. Ya. Oh, jadi diameter tidak pengaruh terhadap FY-nya, Pak ya? Yang 240 MPa itu ya? Nah, sebentar. Diameter tulangan nanti bisa pengaruhnya di sini nih. Bisa aja kita pakai diameter 10, tapi jaraknya bisa lebih renggang, bisa jadi jaraknya 250, bisa jaraknya sekian. Sedangkan tadi kita menghitung luas untuk setiap tulangannya. Gitu, Pak. Nah, tadi ya, bisa nggak nih supaya lebih efisien supaya ini ketemu nih antara Rho min dan Rho perlu. Gimana caranya supaya Rho perlunya ada di sini nih antara 0,0058 dan 0,075. Cuman masalah ini kan kita udah pakai tulangan yang mutunya paling rendah, FY-nya udah 240. Di bawah ini udah nggak ada lagi. Kayak gitu, Pak. Ya. Itunya harus diturunkan, Pak ya? FY-nya harus di bawah 240.
FY-nya harus, kalau pengen efektif, si FY-nya diturunkan. Nah, cuman kan ini udah pakai 240, udah mutu paling rendah. Kecuali kalau rencana kita pakai FY-nya 400 nih. Oh ini masih terlalu aman nih. Nah, kan. Kita turunin deh ke FY-nya 240, aman apa enggak? Kayak gitu Pak. Ini udah nggak bisa diturunin soalnya kita udah pakai mutu tulangan yang paling rendah. Gitu. Mutu bajanya udah yang paling rendah ini. Atau si mutu beton juga ngaruh juga ternyata. Nah, mutu betonnya kita tuh kurangin deh, bukan, jangan FC 30. Contoh pakai FC 25 atau FC 29. Nah, ini mungkin bisa deket nih di sini. Bisa. Gitu mungkin, Pak. Oke, ada lagi? Oke, Pak. Ada lagi? Nggak ada ya. Oke, di struktur di teknik jembatan ada tugas ya. Tugasnya nanti saya share besok ya, sekalian kelas sebelah. Tugasnya simpel. Di sini saya akan ngebahas tentang materi yang sebelumnya nih ya. Saya cuma pengen tahu nanti di sini saya presentasikan hal lain. Perencanaan jembatan. Oke, tugasnya ada di materi, sekitar materi ini ya. Ini nomor 4. Nomor 4. Nah, ini ada di sini ya. Nanti saya hanya merubah jarak antar girdernya ya. Nanti jarak antar girdernya saya rubah. Tujuannya, atau kita buat hari sekarang aja ya. Ya udah di sini aja saya buat. Oke. Kalau nggak ada tugas, saya evaluasinya membingungkan ya. Oke. Di sini ada sebuah girder. Oke. Nah. Oke, di sini ada sebuah girder. Oke, dengan jarak ini ya sebesar 1,5 Y. Nah, XY sama dengan 2 nim terakhir. Oke, yang jadi pertanyaan, question, berapa nilai, nanti saya rapihkan ya, cuman sekilas saja saya jelaskan dulu di sini. Berapa momen tumpuan dan momen lapangan? Berapa momen tumpuan? Berapa? Sorry. Nanti saya rapihkan. Nanti saya share-nya besok ya. Berapa total momen tumpuan dan tanda tanya kebalik. Berapa total momen lapangan? Oke. Pada plat lantai jembatan berikut. Oke. Ini ya, soalnya kayak gini, nanti saya share-nya besok sekalian kelas yang sebelah. Itu mungkin dari saya. Ada pertanyaan lagi? Pak, ada saran dari saya, Pak. Ya. Mengenai channel YouTube-nya, kalau bisa tidak pakai suara musik, Pak, biar jelas suara Bapaknya.
Oh gitu. emang Iya, jadi nggak fokus Pak. Ini soal banyak hitungan, tapi saya dengerin musik Pak. Serius Pak. Kalau enggak itu Pak, suara musiknya itu dikecilin dikit tuh Pak. dikecilin. Soalnya gini, kalau nggak pakai musik kan saya di sini kadang si bangkunya goyang-goyang, kadang ada suara AC, suara anak gitu ya. Noise-nya terlalu tinggi. Mungkin nanti si musiknya nanti saya kecilin deh. Gitu. Jadi banyak noisy dari suara burung, kadang ada suara tukang sayur segala macam. Noisy-nya bentrok Pak ya supaya nggak terlalu apa nggak terlalu kelihatan makanya saya kasihin musik Diterima yang Pak. Mending natural Pak. Nggak apa-apa tukang natural sayur, aja. nggak apa-apa, nggak ganggu, nggak. Lebih ganggu musik sepanjang durasi tuh musik terus Pak. Tukang sayur kan paling lewat 15 menit sekali Pak. Oke deh, ntar saya coba deh, ntar berarti musiknya mungkin saya kecilkan minimal lah paling ya, terlalu besar ya suara musiknya lah. Gak apa-apa, ntar saya kecilkan deh untuk video-video selanjutnya. Oke deh, kayaknya gitu aja ya dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.